tidak mengadakan, lalu kita mengadakan acara Maulid Nabi, bukankah itu sesuatu yang ada di dalam agama? Maka saya jelaskan bahwasanya dulu zaman Nabi Muhammad SAW, ketika orang itu rindu kepadanya, orang rindu kepada Nabi Muhammad SAW masih bisa menjumpai wajah asli Nabi Muhammad. Ketika orang rindu dengan Nabi Muhammad, orang masih bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, sering mendengarkan kalam Nabi Muhammad, sering berkumpul dengan Nabi Muhammad. Tetapi setelah Nabi Muhammad meninggal, orang sudah mulai kehilangan Nabi Muhammad. Mereka ingin bertemu kepada Nabi-Nya tapi sulit. Akhirnya mereka mendengarkan cerita tentang Nabi-Nya melalui kisah dari para sahabat, sehingga tersebarlah kisah Nabi, sehingga terbentuklah beberapa sirah nabawiyah dalam beberapa buku. Pada zaman tabi'in, orang-orang tidak mengadakan maulid Nabi karena pada saat itu setiap kampung, bahkan setiap gang itu terdiri ada minimal 10 mufti. Yang mufti ini menghafal ribuan hadis dan orang banyak membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Sampai pada zaman Khalaf, dan sampai zaman akhir sekarang, ketika sudah tidak ada ulama salaf, kita jumpai satu kabupaten jarang sekali orang yang ahli hadis. Walaupun banyak pesantren, banyak kiai, tapi jarang yang ahli hadis. Jarang yang menguasai sirah nabawiyah. Sehingga saat itu beberapa ulama berpikir bagaimana memunculkan rasa rindu umat yang sudah mulai luntur kepada Nabi-Nya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa rindu kepada Nabi-Nya bagi umat-umat yang sudah mulai banyak yang terlena dengan dunia. Maka para ulama menyusun maulid, susunan kitab-kitab maulid seperti Maulid Tiba, Maulid Barzanji, Maulid Daulah Ulami, Maulid Simbudular, dan maulid-maulid yang lain. Tujuannya di situ agar terjadi perkumpulan antar umat, membahas kisahnya Nabi, bersolawat kepada Nabi dengan penuh hikmah. Waktu itu belum ada tabuhan musik. Orang agar bisa mendengarkan kisah tentang Nabi-Nya, mulai tumbuh lagi rasa rindu dan kecintaan kepada Nabi. Karena berdasarkan satu sabda Nabi Muhammad SAW, kullu mar'i ma'a man ahab, semua orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Sampai pada akhirnya suatu ketika umat itu merasa jenuh. Akhirnya mencari iringan yang dapat menarik perhatian umat. Diadakanlah musik. Tapi mayoritas ulama salaf itu mengharamkan musik, maka carilah musik yang tidak haram. Kesepakatan ulama, yaitu duf. Duf itu pernah disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW, disaksikan saat beliau hijrah ke Madinah. Kala itu kaum Ansor dari baik wanita maupun anak-anak, mereka menabuh duf sambil bersyair tola'an badaru alaina. Akhirnya dibentuklah duf untuk mengiringi maulid dan sholawat. Duf itu bahasa Indonesianya rebana. Dan setelah saat itu mulai rame-rame umat berkumpul untuk mendengarkan kisah Nabawi, agar bisa fokus dengan kisah Nabi-Nya, agar mulai tumbuh rasa cinta kepada Nabi-Nya. Ini semata-mata untuk charging umat Nabi Muhammad yang sudah mulai melupakan Nabi-Nya. Diadakanlah maulid Nabi. Kemudian sampai pada akhir zaman berbeda dengan ulama khalaf. Dulu rebana itu berfungsi agar orang bisa menikmati bersolawat kepada Nabi, agar orang itu bisa mendengarkan sirah nabawiyah, bisa perjalanan Nabi. Tapi pada akhirnya zaman akhir berubah menjadi orang lebih asik dengan musik
menanggung pahala teman kita. Pokoknya maulid itu diadakan untuk siapa yang ingin ngecas batinnya agar bisa mencintai nabinya, agar bisa rindu kepada nabinya. Dari sini kenapa nggak dimaknai saja Gus Ibnu? Saya ingin memperkenalkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW dengan kitab Taisirul Khalaq. Adabnya Nabi, akhlaknya Nabi, agar membentuk karakter umatnya Nabi Muhammad SAW yang berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Karena sulit bagi seseorang itu bisa mencintai Nabi